Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2023. Baradae kembali menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Dalam kesaksiannya, Eliezer mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo menyebut Brigadir J anak kurang ajar dan pantas mati. Hal ini disampaikan Eliezer saat menceritakan detik-detik ia dipanggil Sambo ke lantai 3 Rumah Saguling, Jakarta Selatan. Majelis Hakim menjadwalkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae menjalani sidang tuntutan pada Rabu 11 Januari pekan depan. Pada kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, terdakwa Richard Eliezer memutuskan menjadi justice kolaborator jauh sebelum persidangan dimulai. Sejak awal kasus ini terbongkar, Eliezer telah mengajukan diri menjadi justice kolaborator dan mendapat pengawalan serta pelindungan penuh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Status Eliezer sebagai justice kolaborator pun digadang-gadang bisa jadi pertimbangan majelis hakim untuk meringankan vonis. Lantas, apa sebenarnya justice kolaborator itu? Apakah ini jadi kasus pidana pertama yang menyidangkan terdakwa yang menyandang status justice kolaborator? Dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator di dalam perkara tindak pidana tertentu, justice kolaborator merupakan sebutan bagi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius. Kriminolog Adrianus Meliala pernah menilai keputusan Richard Eliezer mengajukan diri menjadi justice kolaborator adalah langkah yang cerdas. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka Baradae yang ada di lokasi kejadian dikhawatirkan tidak bisa menyampaikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut juga disebutkan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai justice kolaborator dengan kondisi merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Hal tersebut yang nampaknya telah dilakukan Baradae selama menjalani proses persidangan ini. Namun Baradae bukan justice kolaborator pertama dalam kasus pidana. Setidaknya ada beberapa kasus besar di Indonesia yang juga terungkap secara terang benderang setelah mendapat bantuan dari justice kolaborator. Pertama, ada Agus Condro yang merupakan mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari PDIP periode 1999-2004. Ia mengaku kepada KPK tentang pembagian cek pelawat yang terjadi pada 8 Juni 2004. Agus bersaksi bahwa ia menerima cek tersebut setelah kemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Berikutnya ada kasus penggelapan pajak yang melibatkan PT Asian Agri terungkap dengan metode justice kolaborator. Vincentius Amin Sutanto yang merupakan mantan karyawan PT Asian Agri bekerja sama dengan aparat kepolisian dan penegak hukum dan bantuan perlindungan dari LPSK. Kasus ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan vonis kepada mantan manajer pajak PT Asian Agri Suwir Laut alias Lee Che Sui hukuman 2 tahun penjara dan denda 2,5 triliun rupiah. Kasus berikutnya yang terungkap dengan menggunakan metode justice kolaborator adalah kasus EKTP 3 terdakwa. Ketiga terdakwa itu ialah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yakni Sugiharto, kemudian Irman selaku mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan yang terakhir Andi Agustinus atau Andi Narogong, seorang pengusaha. Hakim ketua yang mengabulkan permohonan tersebut menilai mereka telah berterus terang pada kesalahannya, ditambah bukan pelaku utama. Selain itu, mereka telah membantu mengungkap peran aktor lain dalam perkara EKTP. Berikutnya ada Tommy Sumardi, terdakwa yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam persidangan kasus suap Red Notice Joko Chandra 15 Desember 2020. Saat itu, Tommy yang berposisi sebagai terdakwa akan bekerja sama menjadi saksi pelapor. Tugasnya ialah memberikan keterangan atau bukti-bukti yang signifikan untuk membongkar sistem dari kasus tersebut. Meskipun statusnya sebagai justice kolaborator, majelis hakim tetap menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun penjara
dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, lebih berat dari tuntutan jaksa. Kali ini, apakah Richard Eliezer akan mendapat keringanan dari majelis hakim atas statusnya yang juga menjadi justice kolaborator?